Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Fadilah Wairotunisa dengan NIM 2206510008. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan chapter 9 yang berjudul yaitu Building a Comprehensive Assessment in Early Intervention atau Early Children or Special Education, atau membangun sistem asesmen yang kooperatif komprehensif dini atau pendidikan khusus anak usia dini. Penilaian telah didefinisikan sebagai istilah umum yang mengacu pada proses pengumpulan informasi untuk tujuan pengambilan keputusan, mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil sebagai hasil dari penilaian merupakan langkah awal yang penting dalam diskusi mengenal praktik atau strategi penilaian. Menurut Shepard, penentuan setiap aspek lain dari bagaimana asesmen dilakukan secara tradisional, 5 fungsi atau tujuan asesmen yang berbeda telah diidentifikasi dalam literatur AI atau SCI. Yang pertama yaitu penyaringan, yang kedua yaitu menentukan kelayakan untuk intervensi dini atau pendidikan khusus, yang ketiga yaitu perencanaan program, yang keempat yaitu memantau kemajuan anak sebagai hasil dari intervensi, dan yang kelima yaitu evaluasi program atau akuntabilitas. Screening mengacu pada penilaian singkat yang dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak yang harus dirujuk untuk penilaian lebih lanjut dan lebih kooperatif terkait perkembangan perilaku, pendengaran, penglihatan, atau kesehatan. Biasanya data dari screening digunakan untuk menginformasikan salah satu dari 3 keputusan, yaitu yang pertama lulus atau hasil screening negatif, yang kedua yaitu tidak lulus atau hasil screening positif, atau yang ketiga yaitu perlu screening lanjutan atau pemantauan lebih dekat. Hasil screening positif seringkali mengasah pada rujukan untuk penilaian lebih lanjut untuk menentukan anak-anak yang mungkin memerlukan peralatan, pelayanan, atau instruksi khusus. Kategori kelayakan untuk layanan bayi atau balita dan prasekolah di bawah IDEA. Yang pertama yaitu kategori potensial dari kelayakan untuk IDEA bagian B, bagian 619 sekolah dasar. Yang pertama yaitu autisme, yang kedua yaitu berbagai kecacatan, yang ketiga yaitu tunarungu atau buta, yang keempat yaitu gangguan ortopedi, yang kelima yaitu tuli, yang keenam yaitu ketidakmampuan belajar spesifik, yang ketujuh yaitu keterlambatan perkembangan, yang kedelapan yaitu gangguan bicara atau bahasa, yang kesembilan yaitu gangguan emosional, yang kesepuluh yaitu cedera otak traumatis, yang kesepuluh yaitu gangguan penglihatan atau kebutaan, yang kesebelas yaitu keterbelakangan mental. Yang kedua yaitu kategori potensial kelayakan untuk IDEA bagian C, kelahiran hingga 3, yaitu yang pertama keterlambatan perkembangan, yang kedua yaitu kondisi yang didiagnosis pada risiko. Asesmen perencanaan program memiliki tujuan untuk menginformasikan keputusan-keputusan tentang. Perkenalkan, nama saya Anissa Zawaulia dengan NIM 2206510007. Nah, evaluasi program telah didefinisikan sebagai proses pengumpulan sintetis dan penafsiran informasi secara sistematis tentang program dengan tujuan untuk membantu pengambilan keputusan. Akuntabilitas adalah salah satu jenis evaluasi program dan telah didefinisikan sebagai pengumpulan analisis dan penggunaan informasi secara sistematis untuk membuat sekolah, pendidik, dan pihak-pihak lain bertanggung jawab terhadap kinerja siswa dan sistem pendidikan. Penilaian untuk tujuan akuntabilitas telah diamanatkan oleh reotorisasi terbaru yaitu IDEA. Nah, evaluasi program dalam AI atau ECSI biasanya didasarkan pada persyaratan dari lembaga penyandang dana dan seringkali difokuskan pada penilaian variabel proses seperti jam layanan, kualifikasi staf, dan rasio jumlah staf dengan jumlah anak yang dilayani. Namun, sistem pendidikan K-12 secara bertahap mendapat tekanan yang semakin besar untuk menunjukkan hasil dalam bentuk peningkatan prestasi siswa dan persyaratan yang sama untuk menunjukkan hasil bagi anak-anak di usia dini dan juga diberlakukan bagi
bayi, balita, dan anak usia prasekolah dengan disabilitas di bawah IDEA. Dalam EA atau HESI, satu set metrik umum digunakan dengan banyak penilaian. Setiap metrik didasarkan pada respon butir soal dan kualitas respon butir soal. Menentukan kualitas metrik, semakin banyak butir soal yang disertakan dalam satu set soal, maka efek dari butir soal yang dirancang dengan buruk dan berkurang. Banyak metrik yang dimulai dengan skor mentah atau jumlah item dalam satu set bagian berikut ini adalah menjelaskan dua jenis metrik yang berbeda yang dapat diturunkan dari skor mentah. Nah, penelitian dan perubahan model dalam pendidikan umum dan pendidikan khusus telah menghasilkan pendekatan baru dalam asesmen yang mempertanyakan tujuan tradisional asesmen. Sebagai contoh, model respon terhadap intervensi yang digunakan di prasekolah, misalnya rekognitif dan respons, telah menghasilkan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali tujuan dan prosedur yang direkomendasi untuk penyaringan. Perubahan lanskap praktik penilaian, seperti peran penilaian dalam konteks berbasis standar dan akuntabilitas, dampak pendidikan dalam berbasis standar, persyaratan akuntabilitas, meningkatkan keberagaman pada anak dan keluarga, metode penilaian, pengakuan akan pentingnya prosedur penilaian yang valid secara ekologis, orang tua dan pengasuh utama sebagai bagian dan tim penilaian, penilaian yang valid secara ekologis, peran keluarga dalam penilaian, apakah observasi keluarga harus sejalan dengan observasi profesional, meskipun kesesuaian atau konsistensi dan atau kesepakatannya dalam pengamatan mungkin penting dalam beberapa situasi. Perspektif kontemporer dalam asesmen anak usia dini menunjukkan bahwa orang tua dan profesional memiliki informasi penting untuk dibagikan mengenai anak-anak, seperti yang dicatat oleh Swen, Logan, dan Nesworth dan Bagnato. Pengamatan profesional merupakan gambaran yang dapat diandalkan tentang perilaku anak dalam pengaturan tertentu, misalnya di ruang kelas, dan sedangkan perspektif yang orang tua didasarkan dalam film berdurasi panjang yang memberikan informasi yang kaya untuk meningkatkan pengamatan profesional. Dengan demikian, daripada berfokus pada penilaian orang tua yang terlalu tinggi dan penilaian profesional yang terlalu rendah, nilai dari setiap perspektif untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan konvergen tentang anak di seluruh orang, latar, dan waktu harus diakui. Terima kasih. Januari Syahida dengan NIM 2206510. Langkah pertama untuk mengembangkan sistem penilaian yang berkualitas tinggi adalah menentukan tujuan dari sistem tersebut dan mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada pihak lain. Tujuan tersebut harus mencakup pernyataan tentang mengapa data dikumpulkan dan bagaimana data akan digunakan. Tujuan tersebut juga harus mendefinisikan siapa yang akan menggunakan dan data untuk tujuan apa. Setelah tujuan dan cakupan sistem penilaian telah ditentukan, penting untuk memutuskan pendekatan pengumpulan dari pengiriman data yang paling sesuai dengan sistem penilaian dan upaya pengumpulan data yang saat ini dilaksanakan dan menerapkan pendekatan ini. Bagian terakhir adalah mengembangkan rencana komunikasi yang komprehensif untuk menginterpretasikan, melaporkan, dan juga menyebarluaskan data kepada pihak khalayak yang relevan, termasuk juga keluarga. Rencana komunikasi ini harus mencakup audiens potensial, juga ada tugas, jadwal, frekuensi, dan format laporan. Kesimpulan dari materi ini yaitu asesmen terhadap anak dengan disabilitas memberikan informasi penting bagi orang tua, guru, penyedia layanan, dan pemangku kepentingan di bidang AI atau ACSI. Asesmen adalah alat yang dapat digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan ketika dilakukan dengan tepat. Dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem asesmen, penggunaan harus mempertimbangkan tujuan dari sistem tersebut, keragaman populasi yang akan diakses, kesesuaian prosedur administrasi dan praktik terbaik, dan dampak dari proses asesmen
Terhadap para peserta, asesmen hanya akan berguna jika skor dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Beberapa tujuan asesmen anak usia dini yang dibahas dalam bab ini yaitu meliputi yang pertama yaitu ada penyaringan, yang kedua ada menentukan kelayakan untuk intervensi dini atau pendidikan khusus, yang ketiga ada perencanaan program, yang keempat ada memantau kemajuan anak selama intervensi, dan yang kelima evaluasi atau akunabilitas program. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.